Bela negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. A. Makna bela negara. Dalam setiap pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, dijelaskan bahwa setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya ditegaskan dalam pasal 9 ayat 1 UUD nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Yang dimaksud dengan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI. B. Peraturan perundang-undangan yang mengatur bela negara. A. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. B. Pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. C. Pasal 30 ayat 2 yang berbunyi, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. D. Pasal 30 ayat 3 yang berbunyi, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Pasal 30 ayat 4 yang berbunyi, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. F. Pasal 30 ayat 5 yang berbunyi, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat dan keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal terkait dengan pertengahan dan keamanan diatur dengan UUD. 2. Ketetapan MPR. Ketetapan MPR RI nomor 4 MPR 2000 tentang pemisahan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketetapan MPR tersebut, TNI dan Polri secara kelembagaan terpisah dengan peran dan fungsi masing-masing. 3. Undang-undang. A. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian NRI. B. UUD nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. C. UUD nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. D. UUD nomor 39 tahun 1999 tentang Asasi Manusia pasal 68 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa pertahanan menjadi salah satu bidang yang terus diotonomikan kepada pemerintah daerah. C. Perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Indonesia setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedatangan Belanda ke Indonesia. Belanda, sebuah satu anggota sekutu yang memenangkan Perang Dunia II, menyatakan berhak atas Indonesia. Karena sebelumnya mereka menjajah Indonesia, mereka datang dengan membentuk Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dengan menumpang dalam Elite Forces Netherlands East Indies. A. Insiden bendera di Surabaya. B. Pertempuran 5 hari di Semarang. C. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November 1945. D. Pertempuran Ambarawa. E. Pertempuran Medan Area. F. Bandung Lautan Api. C. Pertempuran Margarana. H. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. I. Perang gerilya. 2. Perjuangan mempertahankan NKRI jalur diplomasi. A. Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Perjanjian Rafael. Dalam perundingan itu, delegasi Indonesia yang diketuai oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin, pihak Belanda menempatkan seorang warga Indonesia yang bernama Abdul Qadir Wijoyo Atmojo sebagai ketua delegasinya. Penempatan Abdul Qadir Wijoyo Atmojo ini merupakan siasat pihak Belanda dengan menyatakan bahwa pertikaian yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda merupakan masalah dalam negeri Indonesia dan bukan menjadi masalah internasional yang perlu adanya campur tangan negara lain.
Perundingan Rome-Rhine. Keberhasilan membawa masalah Indonesia sampai Belanda ke meja perundingan tidak terlepas dari inisiatif Komisi PBB untuk Indonesia pada tanggal 4 April 1949 dilaksanakan perundingan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochrane, anggota komisi dari Amerika Serikat. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Muhammad Rom. Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar KMB yang berlangsung di Den Haag pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 berhasil mengakhiri kontroversi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Hasil konferensi tersebut yang paling utama adalah pengakuan dan penyerahan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 yang disepakati akan disusun dalam struktur ketatanegaraan yang berbentuk negara federal, yaitu Negara Republik Indonesia Serikat. 3. Ancaman terhadap NKRI. Ancaman terhadap bangsa dan negara Indonesia terdiri atas ancaman militer dan ancaman non-militer. A. Ancaman dari dalam negeri. B. Ancaman dari luar negeri. D. Semangat dan komitmen persatuan dan kesatuan nasional dalam mengisi dan mempertahankan NKRI. 1. Upaya mengisi dan mempertahankan NKRI. Dalam penjelasan UU Nomor 3 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pandangan hidup bangsa Indonesia tentang pertahanan negara adalah sebagaimana ditentukan dalam pembukaan dan pasal UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut UU Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 2. Perwujudan bela negara dalam berbagai aspek kehidupan. A. Ideologi. B. Politik dan hukum. C. Ekonomi. D. Sosial budaya. E. Pertahanan dan keamanan.